Halo, Assalamualaikum. Saya Arika dengan NPM 17150510112. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai batuan metamorf. Batuan metamorf merupakan batuan yang berasal dari batuan lain yang sebagai batuan induk seperti batuan beku dan batuan sedimen. Seperti yang bisa dilihat pada siklus batuan seperti pada gambar tersebut. Batuan induk berasal dari batuan itu sendiri tetapi dengan syarat sudah melalui proses mineralogi, tekstur dan struktur yang disebabkan oleh perubahan tingginya dan temperatur tekanan pada batuan induk. Tekanan tinggi dan temperatur dari batuan tersebut akan mengakibatkan perubahan tekstur dan struktur pada batuan tersebut. Oleh karena itu, satu batuan dengan batuan lainnya memiliki perbedaan tekstur dan struktur yang disebabkan dari proses metamorfismenya. Batuan metamorf dalam pembentukannya mengalami proses metamorfisme. Proses ini ada dalam fase padat namun tidak melewati fase cair. Temperatur yang dibutuhkan sekitar 200 derajat Celcius hingga 6500 derajat Celcius. Tanpa adanya proses metamorfisme, batuan ini tidak dapat terbentuk. Batuan malihan yaitu batuan yang berasal dari batuan-batuan lain sebagai batuan induk seperti batuan sedimen atau batuan beku. Batuan induk tersebut juga bisa berasal dari batuan itu sendiri namun dengan syarat sudah melalui proses mineralogi. Struktur dan tekstur yang disebabkan oleh perubahan temperatur dan tingginya tekanan pada batuan induknya. Temperatur dan tekanan tinggi dari batuan induk tersebut akan berakibat merubah struktur dan tekstur batuan tersebut. Batuan yang terbentuk akan menyesuaikan sifatnya sesuai dengan material pembentuknya, sehingga bisa saja antara satu batuan dengan yang lainnya memiliki perbedaan struktur dan tekstur akibat proses metamorfismenya. Kemudian ada proses pembentukan dari batuan metamorf. Proses yang terjadi saat pembentukan batuan metamorf disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan tekanan, aktivitas kimia, dan temperatur batu induknya. Berikut adalah faktor yang berpengaruh saat proses pembentukan batuan malihan atau batuan metamorf. Ada perubahan tekanan, aktivitas kimia, dan perubahan temperatur. Perubahan tekanan sendiri adalah faktor yang berfungsi untuk mengontrol proses pembentukan batuan metamorf. Perubahan tekanan semakin tinggi bisa menyebabkan rekristalisasi pada mineral dalam kandungan batuan induk sebelumnya. Tekanan yang terjadi bisa terjadi antara 1 sampai 10.000 bar. Kemudian aktivitas kimia. Aktivitas kimia berpengaruh dalam pembentukan batuan malihan, yaitu mengubah dan merekristalisasi batuan induk sebelumnya yang tidak perlu melewati fase mencair. Temperatur saat aktivitas kimia berlangsung sekitar 350 derajat Celcius sampai 1200 derajat Celcius, sedangkan tekanan yang terbentuk ada di antara 1 sampai 10.000 bar. Kemudian ada perubahan temperatur. Temperatur yang berubah bisa diakibatkan karena perubahan gradien geotermal atau dapat disebut dengan intrusi magma. Selain hal tersebut, gesekan antar massa batuan menyebabkan temperatur mudah berubah dan akan berujung pada saat proses metamorfisme berlangsung. Kemudian karakteristik metamorf. Batuan metamorf memiliki karakteristik dan ciri-ciri yang memudahkan untuk dikenali. Seperti warna, struktur, tekstur, bentuk kristal, serta komposisi mineral. Untuk warna, karena proses metamorfisme yang beragam dan berbeda mengakibatkan warnanya bervariasi, mulai dari feldspar, kuarsa, dan mika. Feldspar berciri khas adanya belahan pada warna batuan. Belahan tegak lurus dan memiliki warna merah bisa juga disebut ortoklas. Jika berbentuk kristal dan berwarna abu-abu atau putih adalah plagioklas. Kemudian kuarsa, yaitu putih susu atau putih jernih. Batuan dengan warna ini tidak memiliki belahan dengan berbagai bentuk. Yang terakhir yaitu mika, yakni batuan yang memiliki belahan dan berwarna putih yang bernama muskovit dan hitam yang disebut dengan nama biotit. Kemudian struktur. Ada dua struktur, yaitu foliasi dan non-foliasi. Foliasi itu lapisannya itu terlihat seperti belahan. Hal tersebut merupakan hasil dari aktivitas penjajaran beberapa mineral yang berasal dari penyusun utama batuannya.
Non-foliasi adalah batuan metamorf tanpa belahan. Tidak ada belahan dalam batuan ini karena proses penjajaran beberapa yang berasal dari penyusun utamanya tidak terlihat sehingga tidak bisa diamati. Tekstur yaitu terdiri dari bentuk, warna, dan susunan butir. Mineral-mineral batuan tersebut akan tetapi ada dua tekstur yang biasanya mudah dijumpai, yaitu relik dan kristaloblastik. Relik atau yang biasa disebut adalah sisa merupakan tekstur dari batuan asal sehingga metamorf masih bisa diamati dan terlihat jelas dengan memakai mata telanjang. Kemudian kristaloblastik, yaitu mineral dalam kandungan batuan sudah terkristalisasi. Namun sebelum batuan tersebut menjadi batuan metamorf, bisa saja terjadi kristalisasi tambahan agar proses metamorfisme semakin baik dan menghasilkan batu dengan kandungan yang cukup baik. Kemudian bentuk kristal sebagai kandungan batuan ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu euhedral, subhedral, dan anhedral. Euhedral yaitu kristal sempurna namun dibatasi dengan tegas, jelas, dan teratur. Kemudian subhedral adalah kandungan batuan yang memiliki kristal dibatasi dengan garis yang tidak jelas, sebagian tidak teratur oleh bidang kristal yang ada. Yang terakhir yaitu anhedral. Anhedral merupakan kristal yang dibatasi oleh bidang kristal dengan sifat yang tidak teratur. Kemudian komposisi mineral. Mineral yang mendukung proses metamorfisme antara lain garnet, andalusit, kyanit, silimanit, dan stauroli. Mineral yang berfungsi sebagai pembentuk batuan metamorf disebut juga dengan mineral metamorfik. Suhu dan tekanan yang tinggi mampu membentuk mineral ini agar mampu membentuk batuan tersebut. Kemudian klasifikasi batuan. Batuan malihan atau batuan metamorf dibedakan menjadi 3 jenis dalam proses pembentukannya yang menyebabkan batuan ini terbentuk menjadi beraneka macam. Berikut adalah 3 jenisnya. Yang pertama adalah batuan metamorf kontak, metamorf dinamo, dan metamorf thermopneumatolik. Kalau batuan metamorf kontak adalah batuan metamorf yang terbentuk karena adanya sebuah peningkatan suhu atau pemanasan dan perubahan kimia yang terjadi karena adanya intrusi magma. Batuan metamorf dinamo merupakan batuan yang terbentuk karena terdapat tekanan yang cukup besar disertai dengan pemanasan serta tumbukan. Tekanan tersebut bisa berasal dari lapisan bertumbuk yang terdapat di atas batu dalam jangka waktu yang lama. Kemudian batuan metamorf thermal dan pneumatolik merupakan batuan metamorf yang terbentuk karena adanya zat-zat tertentu memasuki batuan pada saat itu sedang mengalami proses metamorfisme batuan. Berikut adalah contoh-contoh dari batuan metamorf. Pertama ada batu sabak atau slate, memiliki warna hijau hitam, bisa dipecah-pecah menjadi beberapa lempeng tipis, dapat digunakan sebagai bahan bangunan. Asalnya berikut adalah proses deskripsi batuan dari batuan sabak. Asalnya dari batuan metamorf shell dan mudstone, komposisinya ada kuarsa, muskovit, dan ilit. Kemudian strukturnya bervariasi, derajat metamorfismenya rendah, ukuran butirnya very fine grain, warnanya abu-abu, hitam, hijau, merah, ciri khasnya itu mudah membelah menjadi lembaran tipis. Berikut adalah contoh yang kedua yaitu batu marmer atau marble. Berikut adalah deskripsi batuannya. Contoh selanjutnya itu batu gneiss atau gneiss. Berikut adalah deskripsi batuan dari batuan gneiss. Contoh selanjutnya itu batu kuarsit. Berikut adalah contoh deskripsi dari batu kuarsit. Kemudian ada sekis. Kemudian ada milonit, batu tanduk. Kemudian ada batu filit seperti ini.
Baik, cukup sekian untuk materi batuan metamorf. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.